dengan Ustadz Syamsuddin, masih membahas mengenai yakni trading online secara hukum Islam seperti apa. Jadi sahabat cerdas, sekali lagi yang ingin menanyakan mengenai trading online itu seperti apa sih kalau di hukum Islam? Apakah boleh? Apakah ada syarat-syaratnya seperti apa? Mungkin bisa langsung ya berkomen. Nah ini sudah ada yang komen. Ada Bu Eni Hermawati yang selalu setiap sore di Jumat sore selalu hadir nih. Eni Hermawati BKMM hadir. Nah ini mau tanya nih Ustadz, trading yang bagaimana yang diperbolehkan seperti itu Ustadz. Kita masih sambung dengan Ustadz Syamsuddin. Halo. Halo. Nah ya masih sambung dengan Ustadz Syamsuddin. Nah ini Ustadz ada Ibu Eni Hermawati dari BKMM hadir nih. Ini selalu menyapa Radio Surga Gresik di setiap hari Jumat sore nih Ustadz. Ini tanya Ustadz trading yang bagaimana yang diperbolehkan. Nah mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Monggo Ustadz dipersilakan. Baik. Jadi trading bagaimana yang diperbolehkan dalam syariat itu sudah pasti adalah apabila trading tersebut di dalamnya itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syarak. Contoh misalkan trading yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syarak itu contohnya misalkan apa ya, misalnya ada riba, ada maisir, ada gharar, ada ghoben. Maisir itu judi, gharar itu spekulasi, ghoben itu kecurangan, wish itu juga termasuk bagian dari kecurangan, menyembunyikan aib dan lain sebagainya. Baik. Di dunia trading online kita rata-rata itu biasanya adalah dilakukan dengan jalan ada biaya-biaya lain yang sifatnya tersembunyi, dan tidak transparan. Terus kemudian di dalamnya itu juga terdapat unsur spekulasi. Yang kita fokuskan atau yang kita larang itu bukan sistem bukan tradingnya itu. Baik, bukan trading tradingnya. Itu merupakan akad tijaroh. Tapi yang kita haramkan itu karena di dalamnya itu terdapat berbagai hal-hal yang menyimpang dari aturan syarak, aturan yang dibolehkan oleh syarak. Seperti yang sudah contoh-contoh sudah kita sebutkan tadi. Dan yang akhir-akhir ini yang marak di desa-desa Mas. Baik. Namanya di desa termasuk di daerah Gresik. Okay. Banyak sekali. Di Pulau Bawean sendiri Mas. Okay. Saya ada tinggal di Pulau Bawean itu sudah termasuk menjadi wilayah yang menjadi objek pemasaran dari trading atas nama trading forex. Baik. Dan kalau misalkan kita mau menelusuri, kalau kita telusuri kop jadi pihak yang melakukan pemasaran itu jelas kopnya itu tidak terdapat di dalam pasar bursa, itu enggak ada. Artinya kalau tidak ada dalam pasar bursa berarti pihak yang melakukan pemasaran tersebut itu tidak sedang melakukan trading, tidak sedang melakukan kegiatan. Sebab yang namanya trading itu meniscayakan ada pihak yang ada di pasar bursa fisik secara langsung. Kalau misalkan kok pihaknya itu tidak berada di dalam pasar bursa fisik, maka berarti pihak yang melakukan penawaran itu bukan berlaku sebagai broker, makelar jual beli efek, tetapi dia itu berlaku sebagai bandar judi, jelas. Okay. Baik. Artinya ada pihak-pihak yang dipasangkan dari trader itu, ada yang dipasangkan dengan trader yang. Jadi kalau misal yang tebakannya beruntung nanti dipasangkan dengan tebakannya yang salah. Akhirnya kemudian selisihnya itu dikuasai sendiri oleh pihak broker. Nanti pihak broker kan kalau modelnya semacam itu kan berarti namanya bandar. Soalnya dia tidak berlaku sebagai pedagang fisik secara langsung di pasaran bursa. Jadi kalau misalkan kita berbicara trading yang bagaimana yang dibolehkan oleh syarak, jelas adalah kalau dalam trading itu tidak ada
unsur yang sifatnya ruben dan lain sebagainya. Baik. Yang dilarang oleh syarak. Hmm. Tidak ada unsur yang itu. Kalau terdapat unsur itu, maka jelas terdapat ada praktik yang dilarang oleh itu sudah pasti. Nah, Ustadz, yaitu kan kalau yang nggak diperbolehkan Ustadz. Nah, untuk mengenai ciri trading yang benar itu seperti apa sih Ustadz? Apakah ada ciri-cirinya yang bisa dikatakan nih ini benar nih gitu dan ini sah nih gitu Ustadz? Apakah ada Ustadz? Ciri utamanya ciri utamanya kalau ini secara hukum legal formal ya. Baik. Secara hukum legal formal, ciri utamanya itu pihak pedagang efek itu pasti terdaftar di OJK. Baik, ya. Pasti terdaftar di OJK. Itu kalau berbicara masalah legal formal. Tapi kalau berbicara masalah benar atau tidaknya secara syarak prakteknya, jadi benar atau tidaknya secara syarak prakteknya, selain satu tadi terdaftar di secara legal formal berada di bawah pengawasan OJK, maka ditambah dengan satu lagi bahwasanya setiap kali praktek menjual atau membeli, namanya orang pertama kali ketika masuk dia itu kan melakukan pembelian efek. Nah, pada saat pembelian efek itu sudah harus ada dalam kuasanya. Baik. Jadi dalam kuasanya. Ketika ada dalam kuasanya itu nggak ada istilahnya biaya-biaya lain. Jadi sudah masuk dalam kuasanya. Pada saat nanti mau dijual kapan lagi, mau dijual nanti atau dijual besok atau dijual kapan, tidak ada ikatan. Dan itu ada di syariah online trading system atau SOTS. Yang sekarang sudah mulai sekarang itu sudah mulai dilaunchingkan. Itu di bawah kepengawasan atau di bawah pengawasan dan dedikasi dari masyarakat komunitas ekonomi syariah. Baik. Berarti Ustadz seperti aplikasi-aplikasi yang marak sekarang ya, seperti ya tadi Binomo. Nah, itu bisa dikatakan bodong dong Ustadz? Kalau untuk bodong, cirinya bodong itu begini Mas. Ciri bodong itu kalau efek yang diperdagangkan itu sebenarnya tidak ada. Baik. Yeah. Dan memang kalau misalkan Binomo itu, karena Binomo itu tidak terdaftar di Bapepti, pasti itu efek yang didaftarkan itu atau yang diperjualbelikan itu pasti fiktif. Baik. Bagaimana dia mau menjual saham milik orang lain sementara dia nggak berada di jalur sistemnya? Logikanya kan begitu. Saya itu tidak bergerak dijual, saya itu tidak sama dengan saya itu tidak bergerak dijual beli perabot rumah tangga. Tiba-tiba kok saya menjual perabot rumah tangga? Baik. Berarti kan perlu dipertanyakan. Yeah. Jadi perlu dipertanyakan, dia itu mendapat perabot itu dari mana untuk dijual kembali ke saya, dijual kembali ke orang lain, sama dengan itu. Nah, Binomo itu juga, Binomo itu modelnya begitu. Binomo itu modelnya adalah dia itu menjual barang yang barangnya itu diaku-akukan sebagai barang yang seolah-olah legal. Tapi pada dasarnya karena dia tidak berada dalam sistem, maka yang ditanyakan adalah berarti efek yang dijual itu pasti bodong, fiktif. Fiktif itu ya sama dengan seolah-olah kripto yang tempo hari itu, Mas. Kripto yang tempo hari. Jadi pihak yang kalau kripto itu masih ada seolah-olah seperti proses produksi. Tapi kalau di Binomo ini, kalau di efek fiktif itu berarti sahamnya memang betul-betul nggak ada. Jadi seolah-olah hanya sebuah skor saja. Gampangannya begitu. Wong dia tidak berada dalam track. Mungkin gitu. Baik. Jadi nah kok
selama ini kok masih itu ya Ustadz ya, masih apa ya, ini masih beredar dan tidak, istilahnya tidak dihentikan, masih banyak juga yang menggunakan mengenai yakni aplikasi trading tersebut Ustadz. Kok nggak ada aksi dari OJK ataupun BPT ataupun yang lain, kok nggak di stop gitu loh, kok masih beredar dan juga masih banyak yang menggunakan. Dunia online itu emang dunia yang serba aneh. Okay. Jadi istilahnya itu kalau misalkan itu di stop, pihak OJK pun sebenarnya sudah memberikan warning bahwasanya pola atau skema binary option. Jadi binary option ini merupakan skema yang skema perjudian. Jadi bukan skema istilahnya, bukan skema trading, bukan skema menjual, bukan skema membeli, tidak. Tapi itu adalah jelas merupakan skema tebak-tebakan. Karena merupakan skema tebak-tebakan, maka OJK sudah memberikan warning bahwasanya binary option adalah termasuk perjudian. Sudah diberikan warning semacam itu. Tapi untuk kalau misalkan masalah pemblokiran dan lain sebagainya, sebenarnya sudah diblokir berulang kali, timbul lagi situs lainnya. Jadi diblokir satu kali, timbul satu lagi yang lainnya. Sama dengan beberapa misalkan kayak berita-berita atau situs-situs yang terafiliasi dengan forex misalkan. Baik, antaranya sudah diblokir, termasuk oleh Kominfo pun juga sudah diblokir. Tapi ternyata kan masih muncul lagi yang lainnya. Ada VPN, dan lain sebagainya. Itu yang repot Ustaz. Malah menjamur kayaknya. Yang repotnya di situ. Jadi kejahatan itu sebenarnya bukan seperti kayak Bang Napi itu. Jadi kejahatan itu bukan disebabkan karena bukan karena adanya kesempatan, tapi kejahatan itu memang karena niat dari pelakunya sendiri. Niat pelakunya sendiri yang memang melakukan kejahatan itu Ustadz ya. Nah Ustadz, kan ini juga masuk di menit-menit terakhir Ustadz. Apakah ada Ustadz himbauan untuk masyarakat Ustadz untuk menghindari yakni praktek trading online yang mungkin yang nggak bisa dipertanggungjawabkan Ustadz? Kan ya pasti kalau kita ngomongin trading online itu pasti juga ada yang benar Ustadz kan, dan juga ada yang sah seperti Ustadz. Nah untuk menghindari yang nggak sah ini bagaimana Ustadz? Mungkin ada saran untuk para sahabat cerdas yang sore hari ini menyimak di dalam kedai ini Ustadz. Jadi untuk menghindari kita itu terjatuh dari praktek ROM, maka ada beberapa hal yang mungkin kita itu perlu perhatikan. Di antaranya adalah bahwa bisnis itu bukan sekedar janji profit. Yang namanya bisnis itu selalu ada kegiatan usaha, ada kegiatan di baliknya. Kegiatan di baliknya itu kegiatan produktif. Kegiatan produktif itu bukan hanya sekedar otak-atik komputer, tetapi yang dinamakan kegiatan produktif itu ada kerja nyata di dunia nyata. Seperti saham itu ada kerja nyata di dunia nyata. Kerja nyatanya berupa apa? Ya berupa perusahaan yang bekerja secara itu termasuk yang harus kita pikirkan. Jadi bukan hanya sekedar janji profit. Kalau ada pihak suatu instansi yang menawarkan janji profit dan profitnya itu bersifat tetap, misalkan 2% per hari, sehingga kemudian 1 bulan pun 60%, banyak orang yang seringkali menjadi korban dengan model-model yang semacam ini. Nah itu yang harus kita nalar itu adalah ini termasuk bagian dari janji profit. Kalau misalkan kok benar bahwasannya
trading dengan model itu tadi menjanjikan profit yang sampai 60%. Pihak yang melakukan penawaran itu pasti dia itu sudah melakukan duluan. Pasti sudah melakukan duluan, tidak perlu sampai dia itu menawar-nawarkan diri kepada pihak lain. Dia itu sudah kaya duluan. Tapi nyatanya kan tidak. Banyak orang yang modelnya itu seperti kaya, tapi aslinya kayanya adalah kaya yang sifatnya tipu-tipu. Sama dengan dulu itu pernah ada yang namanya program ora umum, itu pernah ada. Dan ternyata setelah ditelusuri itu termasuk Mafrodi Mondial Money Box yang juga menjual belikan aset goib atau aset yang sebenarnya tidak ada, cuman itu mekanisme ala dulu. Kalau dulu itu Mafrodi Mondial Money Box yang kemudian itu ada menjanjikan sebuah harta gaib atau harta yang tidak ada sebenarnya itu. Terus kemudian sekarang itu diwujudkan dalam bentuk saham fiktif, efek fiktif, forex fiktif, perdagangan fiktif. Jadi yang perlu kita sadari mungkin untuk pertama kali, karena kita itu sering ditawarkan dengan profit itu, maka yang perlu dilakukan adalah bahwasanya bisnis itu bukan sekedar janji profit. Bisnis itu harus ada usaha, harus ada kejahatan. Itu Mas. Baik. Berarti bisa dikatakan Ustaz, mengenai trading online ini saham goib kan Ustaz? Kenapa? Gini. Enggak, berarti bisa dikatakan untuk ya trading online ini bisa dikatakan saham goib dong Ustaz? Kalau tidak semuanya Mas. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada trading online. Kalau trading online itu pihak brokernya itu kok terdaftar di Bapepti. Brokernya terdaftar di Bapepti, berarti ada saham asli. Baik. Ada saham yang tidak fiktif. Tetapi kalau brokernya itu kok tidak terdaftar di Bapepti sama sekali, maka sudah pasti itu sahamnya pasti saham fiktif. Nggak ada jalurnya. Bagaimana dia itu mau mendapatkan saham? Tidak ada alirannya. Bagaimana sebuah air mau mengalir ke situ? Nggak ada sumbernya dari atas. Baik. Sama kan dengan itu. Berarti airnya kan air goib yang kamu jelaskan. Sebenarnya air tadi adalah saham, ya sahamnya kan sama dengan saham goib. Baik. Saham fiktif. Baik Ustadz, kita sudah 60 menit Ustadz di sore hari ini membahas mengenai trading online secara hukum Islam seperti apa. Dan juga tadi sudah ada yang tanya Ibu Eni Hermawati dari BKMM ya, menanyakan mengenai seperti apa ya yang dibolehkan terkait trading itu sahabat. Nah ini sahabat cerdas yang bisa saya simpulkan ini, maka harus teliti ya Ustadz ya untuk memilih trading online nih. Nah kalau bisa ya dipilih yang sah dan terdaftar di dalam OJK dan juga Bapepti sahabat cerdas. Nah misal kalau nggak daftar, mungkin bisa dihindari ya agar tidak terjadi yakni penipuan atau praktek judi yang tidak boleh dalam hukum Islam seperti itu ya Ustadz ya. Iya, baik. Ustadz, saya ucapkan terima kasih di sore hari ini kita 60 menit sudah membahas mengenai trading online secara hukum Islam, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua sahabat cerdas yang sudah menyimak dan juga menyapa di YouTube dan juga di media lainnya, dan selalu saksikan Kedai di setiap hari Jumat ya pukul 16.00 sampai pukul 17.00. Baik Ustadz Muhammad Samsudin, saya pamit dan juga sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Ruzar dan tim yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, sampai jumpa di kesempatan lain Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, antarin aku ke rumahnya Bu Ana ya Pak. Aduh Bu pasti kebelet BAB nih. Udah, ayo anterin, keburu keluar ini Pak. Pasti. Jauh
usah menggerutu di belakang gitu. Capek, Bu. Kalau setiap hari harus nganter ke rumah Bu Ana buat buang hajat. Gangguin keluarga Bu Ana yang lagi istirahat. Bapak kok malah nyalain ibu? Bapak itu loh yang harusnya perhatian sama istri. Masa mau buang hajat saja harus numpang ke tetangga? Bikinin jamban dong, Bapak Pak. memang udah kepikiran mau buat jamban, tapi takut mahal. Tapi jamban itu ndak mahal loh, Pak. Bu RT kemarin bilang waktu ada acara di balai desa, katanya penting banget kita punya jamban sendiri yang aman, Pak, agar limbahnya tidak mencemari lingkungan. Kalau punyanya Bu Ana kan pipanya nyambung ke selokan, Jadi Pak. inget kalau anak kita suka main di selokan ya, Bu. Pantesan suka gatel-gatel. Udah deh, Pak, ndak usah mikir panjang. Besok kita ke Bu RT buat nanya-nanya soal pembangunan jamban yang Jamban sehat. sehat itu bagaimana sih? Aduh, Pak, jamban sehat itu kloset di rumah yang terhubung dengan tangki septik kedap, tidak bocor dan harus disedot rutin setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Kalau bocor kan ya bahaya toh, Pak. Air limbah kita bisa merembes ke sumur. Bisa bayangin dah itu? Aduh tuh Bu, Ih, bikin gak selera mandi aja. ini beneran loh. Makanya besok habis dari Bu RT langsung bikin jamban sehat ya, Pak Oke ya. deh kalau gitu. Pinter kamu Bu. Ih, ngerayu nih, Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan USAID iOS Plus. Saat melamar kerja, terkadang banyak dari kita yang tidak menyadari ada hal lain yang menyebabkan kita tidak memenuhi syarat diterima bekerja di suatu perusahaan. Apakah itu? Salah satunya jejak digital yang tercipta atas segala perilaku digital Anda. Di era digital ini, siapapun bisa dalam waktu singkat mengecek jejak digital orang yang baru dikenal hanya dengan menggunakan mesin pencari di handphone. Jika sudah mempunyai riwayat jejak digital buruk seperti unggahan negatif, mengumbar data pribadi di ruang siber, bahkan gegabah dalam memberikan informasi, hampir tidak mungkin Anda dengan mudah menghapusnya. Karena jejak digital itu kejam, kawan. Untuk itu, penting berpikir ulang sebelum posting sesuatu di media sosial pribadi. Unggah hal-hal yang positif, tidak mengumbar data pribadi, dan tidak menyebar hoax. Mari kita ukir jejak digital dengan penuh kebaikan. Jaga ruang siber kita dengan terus share yang baik. Bagi saya, menjadi guru adalah pengabdian mulia terhadap bangsa. Dalam tiap langkah menuju sekolah, ada niat serta doa agar saya bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang guru. Lalu pandemi datang dan menjadi tantangan besar bagi saya dan rekan-rekan guru lainnya. Semua menjadi berbeda. Sistem pembelajaran pun disesuaikan sedemikian rupa. Saya tahu belajar di rumah tak semenyenangkan di ruang kelas. Tapi kami para guru akan selalu bekerja keras menyusun cara agar kalian di rumah belajar dengan aman dan tetap antusias. Semoga badai ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali bertemu entah di ruang-ruang kelas atau di lapangan sekolah. Yang penting tetap semangat dan selalu berdoa. Saya dan semua guru di sekolah penjuru negeri akan tetap berbakti untuk Ibu Pertiwi demi mimpi dan masa depan anak-anak yang Bapak Ibu titipkan di pundak kami. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Sebagian besar pergerakan muatan angkutan barang di Indonesia dilayani dengan transportasi angkutan barang dan diangkut dengan menggunakan truk. Overdimensi overloading atau odol adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik, dan kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Beberapa dampak dari odol.
kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kerugian negara berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah mencapai 43 triliun rupiah. Kecelakaan angkutan barang meningkat, termasuk korban jiwa. Produktivitas kendaraan tidak maksimal karena kendaraan berjalan lebih lama. The New Normal atau